Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari manhwa yang berjudul Aku Ingin Menjadi Seorang Penjahat, atau judul aslinya Decided to Be a Villain. Video ini merupakan video episode kelima dari episode-episode sebelumnya. Jadi, bagi kalian yang belum menonton episode sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Oke, kita mulai dengan Grigori. Apa itu pahlawan Grigori? Grigori merupakan sebuah kelompok pahlawan yang terkenal terkuat yang ada di dunia ini. Grigori telah menjadi pusat bagi semua hero yang ada. Dan saat ini, di markas besar Grigori, nampaknya telah diadakan sebuah pertemuan yang bertujuan untuk menyelidiki kasus potong lengan yang terjadi kemarin. Pahlawan Respol mencoba menjelaskan secara singkat kepada pahlawan yang hadir bahwa sepertinya sesuatu yang besar sedang terjadi di tempat yang tidak mereka semua ketahui. Penjelasan pahlawan Respol kemudian mendapat balasan dari hero Grigori yang lain yang diketahui disebut sebagai Red Wildcat, bahwa dia merasa kalau mereka semua yang hadir saat ini menghadapi masalah baru lagi. Red Wildcat bertanya kalau apakah ada di antara para pahlawan yang hadir yang mampu untuk memotong lengan anak SMA. Sementara itu, seorang hero Grigori yang memiliki bodi yang besar mengatakan bahwa dia tidak bisa menolak apabila Respol yang memberikan informasi tersebut. Sepertinya masalah yang satu ini bukanlah sebuah masalah yang bisa mereka anggap remeh begitu saja. Hero ini disebut sebagai Sir atau Tuan Jin. Respol kembali melanjutkan bahwa dari hasil otopsi jenazah korban sebelumnya, diketahui bahwa luka yang telah dia terima itu bukanlah luka yang disebabkan oleh serangan dan kekuatan dan kecepatan yang normal. Pahlawan Respol mengakui kalau dirinya sendiri bahkan tidak mampu untuk memotong sampai seperti itu. Mendengar kalau Respol pun tidak mampu untuk melakukannya, membuat semua pahlawan yang ada di ruangan itu nampak terkejut. Dan sesaat kemudian, ruangan pun seketika menjadi hening. Salah satu pahlawan Grigori yang disebut sebagai Blue Ration kemudian mulai memberikan komentar bahwa jika Respol sendiri tidak bisa melakukannya, maka pahlawan yang lain pun dapat dipastikan tidak bisa melakukan hal yang sama. Pahlawan Respol kembali memberikan balasan kalau dia memang mengetahui bahwa setidaknya ada beberapa pahlawan yang bisa melakukan tindakan tersebut, dan itu adalah Hanel dan juga Blue Ration. Respol kembali menegaskan kalau mereka berdualah yang bisa melakukan tindakan sampai seperti itu. Mendengar kalau hanya dua orang saja yang bisa, membuat pahlawan Red Wildcat menjadi tertantang. Dia menyuruh Respol untuk jangan meremehkan dirinya. Apakah Respol berpikiran kalau dirinya tidak bisa melakukan itu hanya karena Respol tidak bisa? Respol yang dibalas seperti itu oleh Red Wildcat sesaat hanya terdiam dan menatap ke arahnya. Setelah itu, Respol pun membalas kalau dia saat ini sedang bingung untuk menjawab pertanyaan yang sudah jelas jawabannya. Respol kembali menghela nafasnya dan mengonfirmasi bahwa si Red Wildcat tidak bisa. Dikonfirmasi seperti itu oleh Respol semakin membuat Red Wildcat menjadi kesal. Dia saat ini mulai menyebut Respol sebagai bajingan dan sepertinya dia sudah tumbuh dengan cepat. Apakah ini efek yang ditimbulkan setelah mereka berdua telah lama tidak bertemu? Red Wildcat mulai berdiri dari kursinya dan perlahan berjalan ke arah Respol. Nah, sementara Red Wildcat sedang berjalan, Respol terus saja kompor dan bertanya kepadanya perihal apa yang Red Wildcat katakan. Respol mengakui kalau dia tidak bisa mendengar perkataan apapun darinya. Respol kembali bertanya kepadanya kalau apakah Red Wildcat ingin menunjukkan kepada dirinya perihal seberapa besar perkembangannya sampai sekarang ini. Respol menegaskan kalau bukankah dia dari dulu selalu lebih tinggi dari bocah brengsek yang ada di hadapannya itu. Respol kembali melontarkan pertanyaan kalau jangan bilang Red Wildcat sekarang jadi canggung setelah sekian lama tidak bertemu. Diajak berkali-kali oleh Respol semakin membuat Red Wildcat menjadi kesal lagi. Dia bertanya kepada Respol kalau apakah Respol ingin dibuat lebih tinggi atau bahkan lebih pendek daripada tubuhnya yang sekarang.
Respol menanggapi pertanyaan itu dengan nada yang santai. Dia menjawab kalau dia cukup senang apabila kakinya dibuat lebih pendek daripada dibandingkan dengan dia yang pada waktu itu sempat bertemu di pemandian umum, yang ternyata punyanya si Red Wildcat rupanya lebih pendek daripada yang Respol bayangkan sebelumnya. Red Wildcat seketika mematung saat Respol membocurkan hal tersebut di depan pahlawan yang lain. Dia kemudian mulai bertanya sembari berteriak bahwa sejak kapan Respol melihat punyanya. Punyanya hanya lebih pendek 3 cm doang daripada punyanya si Respol. Mendengar Red Wildcat menyebut 3 cm, Respol pun balik bertanya kepadanya perihal kapan dia juga melihat punyanya. Dan apakah Red Wildcat saat ini beneran ingin mati sekarang juga. Mereka berdua terus-terusan bertengkar dan menyalahkan satu sama lain. Di lain sisi, kita diperlihatkan seorang pahlawan wanita yang juga termasuk pahlawan Grigori yang disebut sebagai Esther. Esther di dalam hati mengatakan kalau apabila Respol dan Red Wildcat dipertemukan, maka mereka berdua selalu saja bertengkar. Blue Ration kemudian kembali bertanya kepada Respol perihal bagaimana dengan orang yang bernama Dark itu. Blue Ration menyarankan kepada Respol untuk menyerahkan urusan ini kepada Darkness saja. Itu bertujuan agar Darkness dapat memastikannya. Respol membalas kalau saran itu memanglah berguna. Namun meskipun begitu, Darkness pasti akan mengajar beberapa penjahat yang dia temui pada saat di perjalanan nanti. Jadi saran tersebut tidak bisa dia gunakan. Nah, karena saran dari Blue Ration tidak bisa digunakan, maka pahlawan yang lain pun mulai membuat sebuah kesimpulan. Jadi kesimpulan pada masalah kali ini adalah di suatu tempat di luar sana, kemungkinan terdapat seorang manusia super yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Ternyata yang memberikan kesimpulan barusan adalah pimpinan dari organisasi pahlawan Grigori, yang tidak lain adalah Hanel itu sendiri. Hanel di sini mencoba menebak-nebak kalau apakah manusia super yang muncul itu termasuk seorang superhero atau bahkan menjadi super villain. Hanya karena masalah lengan terpotong doang, mereka menyebut pelaku itu sebagai super villain. Nah, kita berpindah ke rumahnya Kim Sun. Kim Sun yang pada malam itu telah pulang ke rumahnya tanpa basa-basi langsung masuk ke dalam kamarnya dan dia meringkuk di atas kasurnya. Dia di dalam hati tidak menyangka kalau seorang pria telah direnggut nyawanya oleh Kim Sun sendiri. Kim Sun yakin kalau yang muncul kemarin itu merupakan pahlawan Respol yang beberapa kali ditampilkan di berita. Meskipun hal itu cukup mengejutkan, tetapi yang lebih menakutkannya lagi, Kim Sun entah mengapa sama sekali tidak merasa bersalah setelah melakukan tindakan tersebut. Kim Sun kembali melihat ke arah tangan kirinya, karena pada waktu itu, tangan kirinya lah yang berhasil memotong dan memisahkan lengan dari remaja SMA yang telah dia temui sebelumnya. Namun di tengah dia sedang panik seperti itu, suara di dalam kepalanya pun kemudian kembali terdengar oleh Kim Sun. Suara itu bertanya kepada Kim Sun perihal apa yang Kim Sun takutkan. Kim Sun sama sekali tidak bersalah. Apakah Kim Sun saat ini malah menjadi takut untuk menghabisi seseorang? Atau mungkinkah Kim Sun saat ini merasa takut apabila ada seseorang yang mengetahui siapa pelakunya? Suara itu menegaskan kalau dia tidak peduli apabila ada orang yang mengetahui kejadian tersebut, karena Kim Sun harus menghabisi semua orang yang berusaha untuk menghalangi jalannya. Suara itu mendefinisikan Kim Sun merupakan orang yang seperti itu. Kim Sun yang awalnya menangis dan panik dengan apa yang terjadi, seketika menjadi serius, dan wajah panik sebelumnya seketika menghilang sepenuhnya. Nah, pada keesokan harinya, Kim Sun pun kembali tidak pergi ke sekolah. Di sana terdapat Jun Sop dan temannya yang lain yang sedang membicarakan tentang sesuatu. Nah, di saat mereka sedang membicarakan sesuatu itu, Jun pun kemudian datang untuk menyapa Jun Sop dan mulai bertanya perihal apakah Kim Sun hari ini tidak masuk sekolah lagi. Jun Sop yang tiba-tiba ditanya oleh Jiun awalnya tidak bisa menjawab apapun. Namun setelah itu, Jun Sop bilang kalau tebakan Jun benar. Jun bertanya kepada Jun Sop perihal kenapa pada hari ini Kim Sun memilih untuk tidak masuk sekolah. Apakah Jun Sop mengetahui alasan di balik absennya Kim Sun itu? Jun Sop yang notabene tidak mengetahui apapun, kemudian dia pun mulai ngeles kalau Kim Sun mungkin saja sedang sakit. Jiun yang mendengar kalau Kim Sun sedang sakit, kembali bertanya kepada Jun Sop mengenai haruskah mereka berdua nanti datang untuk menjenguk Kim Sun di rumahnya. Lagian Kim Sun sendiri diketahui sedang tinggal sendirian di rumahnya. Jun Sop balik membalas kalau dia tadi sempat mengirim chat sama dia
Dan Kim San bilang bahwa tidak ada hal yang perlu Jun-sup khawatirkan. Jun-sup kembali menegaskan kepada Ji-yoon untuk jangan khawatir, karena Kim San hari ini hanya sedang mengalami sakit yang normal. Itu pun sebenarnya masih merupakan kemungkinan. Setelah menegaskan hal itu, Jun-sup pun balik bertanya kepada Ji-yoon perihal mengapa Ji-yoon begitu peduli dengan keadaan Kim San. Ji-yoon seketika langsung membalas pertanyaan dari Jun-sup bahwa Jun-sup sebaiknya jangan asal bicara. Ji-yoon di dalam hati juga merasa ragu-ragu kalau Kim San beneran sakit sehingga tidak masuk sekolah. Singkatnya, sudah 1 bulan berlalu sejak insiden tersebut terjadi. Kita kemudian kembali diperlihatkan kondisi Kim San yang rupanya pada malam itu dia pergi keluar malam lagi. Kim San mengakui kalau dia akhir-akhir ini dia lebih sering untuk membolos sekolah dan Kim San sibuk dengan urusannya yang sekarang. Yang ternyata dia melakukan kegiatan untuk mengumpulkan uang. Kim San yang sekarang entah mengapa sudah tidak merasa bersalah lagi. Semua yang dilakukan saat ini kini berjalan dengan sangat baik. Kim San kini juga sudah terbiasa saat berurusan dengan orang-orang, seperti para bajingan jalanan itu. Kim San bahkan nampak sangat senang saat dia mendapati 2 mangsa yang sedang duduk jongkok di hadapannya. Mungkin saja penyebab rasa takutnya bisa berkurang saat ini, mungkin karena Kim San sering melihat mereka di jalanan. Bajingan jalanan itu kemudian mulai berdiri di depan Kim San dan mulai menyerangnya. Namun Kim San yang sekarang malah dengan mudah menghindari serangan tersebut. Dan Kim San hanya dengan sekali pukulan langsung membuat preman itu tepar seketika. Situasi ini sama sekali tidak membuat Kim San takut lagi. Dan selain itu, pendapatan Kim San selama sebulan ini telah meningkat drastis. Kim San sangat senang saat dia mendapatkan uang yang sangat banyak dari para preman jalanan yang suka nongkrong di geng-geng yang sempit. Kim San berpikir kalau apabila dia terus melakukan hal ini, maka lambat laun dirinya akan segera menjadi kaya raya. Kim San sebenarnya cukup menyesal sebulan yang lalu. Andai saja dia melakukan tindakan ini lebih awal, maka Kim San tidak akan pernah merasa kekurangan uang lagi. Kim San berharap semoga kehidupannya bisa seperti ini buat selamanya. Tugas Kim San hanyalah harus menjalani apapun yang Kim San harus lakukan buat sekarang. Nah, di saat Kim San sedang berjalan itu, di belakangnya ternyata ada Ji-yoon yang melihat Kim San lewat di depannya. Ji-yoon tanpa ragu sedikit pun langsung mengetahui kalau yang lewat barusan itu adalah Kim San. Ji-yoon kemudian berteriak kepada Kim San dan hendak mengecek kalau apakah itu Kim San atau bukan. Kim San yang awalnya heran kenapa namanya dipanggil, seketika langsung tersadar saat mendengar suara perempuan itu. Itu adalah suaranya Lee Ji-yoon. Ji-yoon di sini mencoba bertanya kepada Kim San perihal apa yang dilakukan Kim San di malam dan di tempat seperti ini. Kim San di dalam hati seketika bertanya-tanya mengenai mengapa Ji-yoon tahu kalau dirinya adalah Kim San. Padahal Kim San sendiri sudah menggunakan masker yang tertutup. Ji-yoon kemudian bertanya kepada Kim San perihal benda apa yang terpasang di wajahnya itu. Kim San dengan cepat mencabut masker hitamnya dan menyembunyikan masker tersebut di belakang tubuhnya. Kim San dengan nada yang gugup balik bertanya kepada Ji-yoon perihal apa yang sedang Ji-yoon lakukan di tempat ini. Ji-yoon di sini tidak langsung menjawab pertanyaan dari Kim San, melainkan Ji-yoon mengatakan kepada Kim San kalau dia merasa cukup khawatir tentang keadaannya akhir-akhir ini, karena Kim San akhir-akhir ini sudah jarang masuk sekolah lagi. Tetapi kalau dilihat secara langsung empat mata begini, Ji-yoon paham kalau Kim San sendiri sepertinya terlihat baik-baik saja. Kim San hanya tertawa terpaksa dan membenarkan ucapan dari Ji-yoon. Ji-yoon pun kembali bertanya kepada Kim San perihal benda apa yang Kim San sembunyikan di belakang badannya itu. Kim San di sini mulai menjawabnya dengan gugup kalau di belakangnya tidak ada apapun. Nah, karena Kim San tidak mau memberitahukannya, Ji-yoon pun balik memberikan pertanyaan sebelumnya perihal mengapa Kim San sendiri tidak masuk ke sekolah padahal Kim San sebenarnya baik-baik saja. Ji-yoon juga minta izin kepada Kim San untuk ikut mengantar Kim San sampai Kim San beneran pulang sampai ke rumahnya. Kim San awalnya tidak terlalu menanggapi permintaan dari Ji-yoon. Namun saat Kim San sadar kalau Ji-yoon menawarkan untuk mengantarnya pulang ke rumah, Kim San pun seketika langsung terkejut. Kim San bahkan sampai bertanya kepada Ji-yoon kalau apakah Ji-yoon dimintai oleh guru untuk berkunjung ke rumahnya. Ji-yoon dengan cepat membalas kalau tidak seperti itu. Di sini Ji-yoon nampak gugup saat hendak memberikan alasannya. Dan karena Ji-yoon tidak ingin memberitahukan perasaan dia kepada Kim San, Ji-yoon pun memukul pipi Kim San dan mengajak Kim San untuk bercanda. Kim San yang saat ini terkena pukulan dari Ji-yoon seketika langsung terkejut saat dia mendapati kalau serangannya barusan nampak sangat cepat. Ji-yoon bahkan memberikan serangan 2 kali kepada Kim San dan dengan kecepatan yang tiada tanding. Ji-yoon di sini memberikan alasan palsu
Jikalau Kim San bolos sekolah secara terus-menerus, maka Kim San pasti bakalan mati. Dan Kim San dipaksa untuk mengerti dengan alasan Jiun ini. Kim San diberikan pukulan cepat sebanyak 5 kali tanpa bisa dihindari oleh Kim San satupun. Kim San mau tidak mau harus mengerti agar Jiun berhenti memukulnya. Nah, karena Jiun sudah paham kalau Kim San baik-baik saja, maka Jiun pun berpamitan kepada Kim San buat pulang. Jiun juga memberikan saran kepada Kim San agar esok hari dia kembali pergi ke sekolah. Kim San yang saat ini kondisinya sudah bonyok kembali bertanya kepada Jiun kalau apakah Jiun ingin diantar pulang. Meskipun tinjuannya barusan sangatlah kuat, tetapi Kim San tetap tidak tega untuk membiarkan Jiun pulang sendirian. Di sini, Mimin sempat kepikiran, apakah mungkin Jiun juga mempunyai kekuatan super yang melebihi Kim San sendiri. Jiun membalas kalau itu tidak perlu, soalnya Jiun saat ini sudah bukanlah seorang anak kecil lagi. Setelah mengucapkan itu sembari tersenyum, Jiun pun kembali berpamitan kepada Kim San. Kim San yang berniat untuk mengantar Jiun pulang, akhirnya tidak tersampaikan dan kalimatnya tidak selesai. Kim San di dalam hati mengatakan kalau dirinya itu sangatlah bodoh. Dirinya hanya harus mengatakan dengan cepat kepada Jiun untuk bisa mengantarnya pulang. Namun meskipun Jiun paham maksud dari Kim San, Jiun tetap menolak tawaran dari Kim San. Nah, setelah Jiun pergi, Kim San pun kembali pulang ke rumahnya. Di kamarnya, Kim San pun akhirnya kepikiran tentang sekolahnya. Kim San mengakui kalau dia benar-benar lupa soal itu. Entah kenapa Kim San akhir-akhir ini merasa kalau sekolah itu tidaklah sebegitu penting. Apakah Kim San sebaiknya kembali untuk pergi ke sekolah saja? Kim San di sini kembali teringat dengan ucapan Jiun sebelumnya. Jiun meminta kepada Kim San untuk kembali datang ke sekolah. Dan karena itu merupakan permintaan dari Jiun, maka Kim San pun menjadi bersemangat dan akan benar-benar masuk ke sekolah pada esok harinya. Dia mengucapkan sampai jumpa dan akan bertemu kembali dengan Jiun di sekolah. Nah, pada pagi harinya, Kim San rupanya beneran kembali pergi ke sekolah. Kim San sudah absen di kelasnya selama sebulan penuh. Kim San yang berjalan di lorong, kemudian dia disapa oleh Jun Sop, yang sudah lama tidak melihat wajah dari Kim San. Jun Sop berjalan mendatangi Kim San, dibarengi dengan tertawa. Jun Sop beneran takut dengan kondisi Kim San saat ini. Apabila Kim San selama sebulan ini sedang tidak baik-baik saja. Kim San memberikan alasan kepada Jun Sop kalau dia akhir-akhir ini beneran sibuk melakukan sesuatu. Kim San tidak menyangka kalau Jun Sop sampai merindukannya buat kembali masuk ke sekolah. Jun Sop sama sekali tidak percaya kalau Kim San sedang sibuk. Jun Sop yakin kalau Kim San di rumahnya hanya menonton anime dan membaca manhwa yang dia sukai. Jun Sop menyebut Kim San sebagai seorang pembohong. Kim San kembali menegaskan kalau dirinya benar-benar sibuk akhir-akhir ini. Jun Sop lah yang tidak mengetahui tentang apapun yang dia kerjakan. Setelah itu, Kim San pun secara perlahan membuka pintu masuk ke ruangan kelas. Kim San penasaran kalau apakah Jiun saat ini sudah berada di dalam kelas atau belum. Dan benar saja, Jiun kini sudah berada di dalam kelas dan dia sedang berbicara dengan dua teman ceweknya. Jiun nampak sangat senang saat dia melihat Kim San kembali masuk ke sekolah. Dan Jiun mengucapkan selamat pagi kepadanya. Kim San dengan wajah yang merah juga membalas ucapan selamat pagi kepada Jiun. Kim San rasanya seperti melihat seorang malaikat sesaat setelah dia membuka pintu kelasnya ini. Namun di saat mereka berdua baru masuk, para pemalak pun kembali masuk ke kelasnya Kim San sembari berteriak dengan suara yang keras. Para pemalak menyebut semua murid yang ada di kelas itu dengan sebutan bocah sialan dan mereka disuruh untuk cepat duduk di tempatnya masing-masing. Kim San yang kembali melihat wajah dari mereka seketika langsung terkejut. Rupanya ini adalah waktunya buat mereka membayar iuran yang dilaksanakan setiap minggunya. Para siswa di kelas itu disuruh oleh mereka bertiga untuk secepatnya mengeluarkan uang saku dari mereka. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.